Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamati Nabilah di semester 3A Fakultas Hukum Unsur. Di sini Nabila akan mereview jurnal dari pertemuan ke-10 yaitu tentang perbarengan tindak pidana konkursus yang dimana disusun oleh Muhtar Said, dosen hukum di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA. Di mana perbarengan tindak pidana ini digunakan kepada seorang yang melakukan beberapa peristiwa tindak pidana. Perbarengan tindak pidana ini terdapat pada bab 6 buku 1 KUHP. Maksud dari tindak pidana perbarengan ini ialah terjadinya 2 atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Seumpamanya di antara kedua tindak pidana tersebut sudah diselesai dengan keputusan hakim dengan penyatuan sanksi, maka perbuatan tindak pidana tersebut sudah tidak lagi disebut sebagai perbarengan tindak pidana, melainkan disebut sebagai residif. Misalnya, Doni pada tanggal 21 Januari 2016 telah melakukan tindak pidana pencurian. Perbuatan yang dilakukan oleh Doni itu belum diproses atau diputus oleh hakim. Belum jengah dengan perbuatannya itu, misalkan kemudian pada Doni pada tanggal 30 Januari 2016 di tahun yang sama, di bulan yang sama pun melakukan tindak pidana lain seperti pemerkosaan. Kalau masing-masing tindak pidana yang dilakukan oleh Doni ini diproses secara hukum, maka Doni bisa terancam dengan perbarengan tindak pidana. Contoh yang demikian itu memberikan indikasi bahwa perbarengan tindak pidana itu diterapkan pada seorang yang telah melakukan beberapa tindak pidana, seperti yang diungkapkan oleh Utrecht, yaitu orang yang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Dan dalam merumuskan sanksi pidananya, perbarengan tindak pidana ini menggunakan sistem penyerapan atau absorpsi. Artinya, pelaku tindak pidana perbarengan akan dikenakan satu ancaman tindak pidana yang terdapat di satu pasal saja, namun dipilih pasal yang terberat. Bisa jadi malah ada pemberat sanksi pidana. Hal itu tergantung jenis perbarengan yang dilakukan oleh seseorang. Jenis perbarengan dalam KUHP ada 3. Yang pertama, perbarengan berlanjut, yaitu kegabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya belum pernah diselingi dengan putusan hakim yang mengikat, di mana perbarengan berlanjut ini berdasarkan pada pasal 64 ayat 1 KUHP. Yang kedua yaitu yaitu konkursus idealis, yang dimaksud ialah dalam satu tindak pidana terjadi 2 atau lebih tindak pidana. Konkursus idealis ini diatur dalam pasal 63 pasal 1, dan dimana konkursus idealis ini bisa dikenakan pada seseorang apabila seorang tersebut melakukan satu tindak pidana, tetapi dengan melakukan satu tindak pidana itu ia memenuhi rumusan dari beberapa ketentuan pidana atau perbarengan peraturan. Salah satu contohnya ialah tindak pidana pemerkosaan di muka umum selain melanggar pasal 285 sekaligus juga pelanggaran pasal 281 tentang kesusilaan. Tapi konkursus ini tuh tidak berlaku bagi perbuatan pidana yang sudah diatur khusus dalam aturan lainnya. Dengan adanya aturan khusus tersebut, maka mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum atau legis spesialis derogat legi generali yang khusus mengesampingkan yang umum. Hal ini tertuang pada pasal 63 ayat 2, yaitu yang berbunyi jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, maka diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya khusus itulah yang diterapkan. Seperti itu. Dan terakhir ada konsensus realis, di mana apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana, sedangkan masing-masing perbuatannya itu berdiri sendiri atau hubungan delik yang satu dengan yang lainnya itu berdiri sendiri. Begitulah yang dimaksud dengan konsensus realis yang tercantum dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Di mana konsensus ini tuh dalam pemberian sanksinya berbeda-beda. Utrecht memberikan perbedaan mengenai pemberian sanksi ini, diantaranya ada absorpsi sel-sel, ada sistem absorpsi diperberai, ada sistem kumulatif yang diperingan, dan ada sistem kumulasi. Cukup sekian untuk review pada jurnal pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.